Sebelum kita mulai kita beranjali, kita panjatkan nama Guru Agung kita. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini judulnya I'm happy to be your friend, but I'm not happy to be your friend. Jadinya kita pulang aja yuk. Wah, ada sikat. Oke. I'm happy to be your friend. Beneran gak sih? Coba lihat orang di sebelahnya. Beneran gak? I'm happy to be your friend. Gak kenal, di sebelahnya siapa ini? Makhluk planet dari mana ini? Teman dan teman. Siapa di sini yang gak punya teman? Ada gak? Nggak ada ya, berarti semuanya punya teman. Oke, so kepingin dengar definisi apa sih itu teman? Kan semuanya udah punya teman kan di sini kan? Apa itu teman? Oke, so cuman tadi sempat nanya orang. So bacain aja lah ya. Sempat saya catat, dia bilang teman itu adalah untuk berbagi kesenangan dan menemani kita saat kesepian. Memberi kita motivasi, memberi tahu kalau kita salah, bisa diajak berantem, kalau enggak sama siapa lagi berantem. Kemudian bisa nyimpan rahasia kita, karena kadang-kadang kalau sama keluarga lebih susah. Teman kita untuk curhat, udah tuh karena kita makhluk sosial, jadinya kita nggak bisa sendiri, harus ada teman. Setuju nggak? Ada tambahan? Loh, ini nggak ada teman semua nih. Hah? So tahu pasti di sini banyak yang punya teman. Tapi cuman nggak, kalau begitu disuruh ngomong, oke, kayaknya berdiri lebih enak ya. Bisa jalan sampai belakang, langsung keluar, langsung ke WC. Oke, teman. Penting nggak sih teman? Penting. Kenapa penting? Kita nggak usah bicara dengan Buddhis dulu lah. Kita bicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Punya banyak teman nggak? Oh, tahu banyak sekali nih temannya. Kenapa punya banyak teman? Bisa mengingatkan kita kalau kita salah. Berarti fungsinya alarm dong ya. Hah? Oke, kok punya banyak teman? Punya. Kenapa punya banyak teman? Makin stres ditanyain. Mendingan nanya dari depan deh. Hah? Punya banyak teman kok? Punya. Kenapa punya banyak teman? Oke, harus bersosialisasi, harus bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus berteman. Setuju? Setuju aja daripada ditanya. Tapi tetap aja suruh tanya. Punya banyak teman? Punya. Berapa? Pertanyaan sering terjadi seperti itu. Kamu punya banyak teman? Punya. Siapa? Si A. Selain si A, si B. Selain si B, si A lagi. Selain si A, si B lagi. Kenapa kita perlu banyak teman? Ya masih Anda. Nggak usah takut. Nggak bisa hidup sendiri. Kalau nggak banyak teman, banyak musuh. Cuman ada dua alternatif gitu ya. Kalau nggak banyak teman, musuh. Kira-kira kamu yang mana? Musuh. Oke. Teman. Kalau konsep-konsep di Buddhis kita paling sering dengar tentang apa? Kalyana mitra. Tapi Zu nggak mau bicara tentang itu. Kita masuk aja ke dalam hal yang lebih rileks. Sang Buddha pernah nggak mengemphasize kita, meminta kita untuk pentingnya berteman ini? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah utama. Ya, kalau nggak bijaksana, cilaka 12 tuh ya. Hah? Itu karma buruk itu jadinya. Bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Bagaimana kita bisa mendefinisikan orang itu bijaksana? Kalau kita udah bijaksana dulu. Kalau gitu sekarang kita bijak sini dulu ya. Hah? Itu susah. Ya, kan ini. Oke. Ambil contekan nggak apa-apa. Sang Buddha sangat mengemphasize teman. Sebenarnya hubungan antara guru dan murid itu lebih ke arah apa? Vertikal, horizontal. Vertikal. Pasti? Are you sure? Pasti. Harusnya. Itu misconception-nya kita.
Sang Buddha meminta sebenarnya hubungan guru dan murid itu bisa menjadi vertikal dan juga bisa horizontal. Saat lagi jadi horizontal, itulah seperti teman. Kenapa Sang Buddha mengatakan perlu ada teman? Ini ada beberapa step. Halo? Ini beberapa step yang nanti akan saya sebutkan. Ini nggak bisa secara random ya. Ini secara berurutan. Oke? Pertama kita harus punya teman terlebih dahulu. Teman. Kedua, untuk kita bisa mencari teman, kita juga harus bisa memilih. Teman yang kita cari itu adalah teman yang baik. Apa sih versi baik di sini? Dia menjalankan sila. Oke? Dia hidup menurut sila. Kemudian kalau dibilang dia banyak melakukan perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan buruk, menyucikan hati dan pikiran. Wah, gampang banget itu. Gampang kan? Hah? Ini di ADS ini adem banget ya, atau karena dingin di luar ya. Hah? Ketiga adalah dia merupakan akses kita untuk bisa membahas tentang kegiatan spiritual kita, kemajuan spiritual kita dari berbagai aspek. Mau melatih diri, kita juga butuh teman. Tidak ada yang tidak butuh teman. Kamu bilang kamu mau sendiri, banyak itu yang akhirnya jadi masuk rumah sakit jiwa. Benar kan? Kenapa? Karena dia mengartikan versi dia sendiri. Sedangkan kalau kita perhatikan harusnya ada apa? Komunikasi, pembahasan, sudut pandang dari berbagai sudut pandang. Ini yang kita butuhkan dari teman. Kemudian keempat, untuk dalam melatih itu kita harus butuh semangat. Semangat kita tuh bisa turun nggak kadang-kadang? Yang bisa membangkitkan lagi siapa? Diri sendiri. Belum tentu. Hujan-hujan, tetap hibernate terus dia. Hibernasi terus, nanti dia di dalam kayak ular. Yang bisa datang membawa Anda ke sini, ada, mau nanya, yang membawa Anda datang ke sini hari ini, ada nggak faktor teman? Berapa orang? Nah, dari sini kita lihat berarti teman itu sangat penting untuk membangkitkan apa? Semangat kita. Untuk datang, walaupun hujan-hujan datang, melangkahkan kaki. Udah ada yang pakai jaket lagi. Oke? Walaupun dingin, walaupun ini, hujan, macet, dan sebagainya, tetap bisa datang. Karena teman. Berapa banyak orang yang datang ke wihara itu karena gara-gara di-call sama temannya. Masih ada nggak di sini yang kalau datang ke wihara tuh harus di-call dulu sama temannya? Banyak juga, su tahu. Oke, nggak usah dibahas. Itu nggak usah dibahas. Itu udah rahasia pribadi udah. Oke. Kemudian itu bisa membangkitkan teman tersebut. Terakhir sekali itu adalah membantu kita membangkitkan kebijaksanaan. Jadinya dari yang pertama tadi kita harus punya teman. Tidak harus punya teman. Kedua, temannya itu harus kita pilih. Dia itu harus baik. Dia harus itu mengikuti sila. Kemudian dia itu bisa membantu kita akses untuk membahas tentang hal-hal spiritual yang membantu kita untuk pada kemajuan spiritual kita. Keempat, dia bisa mendorong kita untuk membangkitkan semangat. Membantu kita saat kita udah lagi lemes, kita udah nggak kepingin lagi, udah males ke wihara dan sebagainya. Dia yang membantu kita. Banyak kan yang males kan ke wihara? Ada nggak yang males ke wihara? Hah? Ada, pasti ada. Kalau Su nggak mungkin malas karena tinggal di wihara. Oke. Yang kelima, yang terakhir itu dia bisa membantu kita membangkitkan wisdom kita, kebijaksanaan kita. Oke. Ini 5 hal. Ini 5 hal yang paling ini. Oke. Nah, kita perhatikan apa yang saya nggak ada akses pintu dari belakang ya. Kalau ada akses pintu dari belakang asik nih. Kita perhatikan dari zamannya Sang Buddha. Contoh teman yang paling menonjol dari murid-muridnya Sang Buddha siapa? Ananda. Ananda dengan siapa? Dengan Sang Buddha. Itu contoh teman yang paling baik. Itu contoh teman yang paling baik. Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Moggallana dengan Sariputta. Gimana cara bertemannya? Main petak umpet bareng gitu. Nah, Sariputta sama Moggallana gimana? Sama-sama muridnya Sang Buddha. Itu semua orang juga tahu tuh. Itu nggak usah dibahas hal yang seperti itu. Sariputta sama Moggallana
ini berteman dari sebelum mereka menjadi murid Sang Buddha. Mereka bertekad siapapun yang bisa mengetahui tentang bagaimana melenyapkan, melepaskan dari apa? Dari kematian dan sebagainya, penderitaan dan sebagainya, dia akan langsung melapor kepada temannya yang satu lagi. Pas kali itu yang bertemu dengan salah satu muridnya Sang Buddha, siapa duluan? Sariputta. Mereka berlatih itu bersama. Walaupun mereka muridnya Sang Buddha, mereka melatih meditasi, mereka latih meditasi berjalan, dan itu mereka barengan, bersama. Kenapa? Ini saling memberikan semangat. Mungkin dulu Su pernah cerita tentang Sariputta dan Moggallana. Bagaimana cara mereka ininya? Udah pernah kan kalau nggak salah di sini ya? Udah kan? Lupa. Saya juga lupa. Suatu saat pernah, waktu itu Moggallana dan Sariputta, mereka latih meditasi. Itu tuh malam. Kita tahu Sariputta terkenal dengan apanya? Kebijaksanaannya. Moggallana terkenal dengan kekuatan batinnya ya, kalau kita bilang ya, mereka lagi, silakan. Mereka lagi latihan, mereka lagi pas bulan purnama. Sinar cahaya bulan purnama itu sangat-sangat terang. Dan Sariputta saat itu baru habis cukur. Kepalanya sangat mengkilap. Tahu kan kalau rambut dicukur habis kan bisa mengkilap sekali kan? Ting gitu. Oke. Nah, kebetulan ada dua yaksa, lagi terbang, dan ini hanya dilihat oleh Moggallana. Moggallana melihat apa yang dilakukan oleh dua yaksa. Salah satu memiliki keinginan yang tidak bisa terkendali untuk apa? Memukul kepala Sariputta. Dan itu betul-betul dilakukan oleh ini. Dan hal ini, kejadian ini semuanya dilihat oleh Moggallana. Moggallana melihat betapa dahsyatnya pukulan itu. Kalau pukulan itu kena kepada satu ekor gajah juga tumbang. Tapi karena batin dari Sariputta begitu, dengan dia bisa latih dengan tenang sekali. Cuman dia ngerasa cuman pusing aja. Kepalanya pusing. Moggallana nanya, Sariputta, kamu bagaimana? Ya, kepala saya pusing. Tapi dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Moggallana melihat apa yang terjadi sebenarnya. Di sana kita lihat, walaupun kondisi-kondisi diceritakan akhirnya yang memukul kepala Sariputta itu langsung masuk ke neraka. Di situ diceritakan. Tapi dari sini kita lihat betapa eratnya hubungan Moggallana dan Sariputta. Apapun mereka lakukan, itu mereka bareng. Kenapa? Wirya, semangat itu tuh butuh kadang-kadang kita dari orang. Kadang-kadang kalau kita nggak usah jauh-jauh lah, kita pergi ke satu tempat, nonton aja lah, pergi nonton ke bioskop. Ada nggak yang membatalkan diri gara-gara nggak ada teman? Pernah nggak pergi nonton bioskop sendirian? Yang cowok pasti pernah. Pernah sembari ketawa sendiri gitu ya? Hah? Kalau filmnya lucu, mau ketawa sama siapa coba? Ketawa sendiri. Kondisi teman, inilah dia yang kalau kita lihat, kita bisa lihat dari cerita Moggallana Sariputta ini sangat-sangat memberi inspirasi kepada kita. Nggak ada yang namanya tidak ada teman. Harus ada teman. Jadinya kalau kita mau memilih teman, Sang Buddha juga mengatakan kalau kamu mau memilih teman, kamu juga harus bisa milih seperti apa. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Dia bisa merasakan happy, dan saat kita lagi happy, saat kita lagi nggak happy, dia bisa tetap di samping kita. Ada kan yang faktor-faktor orang kalau berteman karena butuh apa? Sesuatu. Apa yang untung bagi saya? Kamu lagi banyak materi, oke, saya dekatin. Begitu kamu nggak ada materinya lagi, apa tuh? Yang kalau nggak salah dulu kan ada istilahnya, ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang setuju nggak? Setuju nggak? Nggak nanya sama yang cowok. Setuju nggak? Yang cewek 50-50 lah ya. Oke. Satu, itu dia bisa melihat, dia bisa merasakan saat kita lagi senang, saat kita lagi nggak senang, dia tetap ada. Kemudian dia bisa memberitahu kita kalau kita melakukan satu kesalahan. Dia bisa menunjukkan kepada kita mana yang harusnya kita jalankan. Oke.
Makanya diibaratkan kalau teman itu seperti apa? Diibaratkan seperti cermin. Teman yang paling baik itu adalah seperti cermin. Kamu cantik, dia akan bilang kamu cantik. Kamu jelek, dia akan bilang kamu jelek. Bangun pagi, itu kondisi paling apa? Paling jelek. Itu alami sekali itu ya. Kadang-kadang bisa shock lagi lihat di depan kaca sendiri. Siapa nih, makhluk planet dari mana nih? Inilah dia, teman itu tuh, kalau dibilang seperti cermin, dia bisa menunjukkan kepada kita. Enggak hanya memuji-muji. Banyak kan orang yang belum apa-apa, udah baru kenal aja, udah langsung puji-puji. Wah, kamu ini hebat, kamu ini luar biasa, kamu ini apa segalanya. Ada kan model seperti itu. Kenal nggak lama, belum tahu lagi betul-betul, tapi udah ngomongnya udah sebakul gitu. Bahaya nggak orang seperti ini? Kita dengarnya enak nggak? Enak nggak? Pasti enak, karena kita dapat pujian semua. Tapi kalau orang yang dengan cepat memberikan pujian kepada orang lain, mungkin nggak dengan cepat juga dia bisa memberikan makian. Sangat mungkin. Jadinya hati-hati, hati-hati. Jangan langsung terlena begitu dapat pujian. Oke. Kemudian, kepingin tahu ini kalau kita berteman, oke, Ale, kamu punya teman berapa banyak? Nggak kehitung, uncountable. Hah? Nggak tahu. Oke, teman, nggak tidur, nggak mau. Oke, Don, ada berapa teman, Don? Nah, teman dekat, teman betul-betul dekat aja, teman tempat curhat aja, 1 atau 2, cukup itu. Ya, teman untuk pribadi nggak banyak. Kalau kita bisa curhat kepada satu teman, itu berarti apa? Dia bisa keep kita punya secret nggak? Baru kita berani curhat kan? Kalau dia kayak radio bocor, nggak akan ada yang berani untuk ngomongkan, ungkapkan. Salah satu kriteria teman yang baik juga adalah dia bisa menyimpan rahasia kita. Dia bisa menyimpan rahasia kita, dia bisa menemani kita saat kita lagi dalam keadaan susah, walaupun dia dalam keadaan bahagia. Nah, soal berteman ini, apakah kita berteman? Kalau kita lihat sebenarnya skop luas. Berteman ini sangat-sangat luas. Sangha itu termasuk teman nggak sih? Persamuan biku itu termasuk teman nggak? Termasuk. Itu teman itu. Kenapa? Biku sendiri butuh sama biku yang lain untuk kasih masukan, untuk kasih ini, untuk perkembangan secara spiritualnya, untuk jadi ini. Makanya harapkan, apalagi kalau mau dibilang di Indonesia ini biku itu kan langka. Kayak barang antik kan. Barang pecah belah gitu. Fragile. Kita hitung aja jumlah biku di Indonesia ada berapa banyak sih? Ada berapa banyak? Ada 500? Nggak nyampe. Itu udah seluruhnya. Untuk seluruh Indonesia. Nah, cara berpandang, cara berpikir misalnya biku. Makanya harapkan umat-umat juga saling membantu ya. Apalagi kalau mereka yang mesti ini. Ada masalah dan sebagainya. Biku butuh biku lain nggak untuk kasih pandangan, viewpoint. Dari segi Buddhism. Dari segi untuk pelatihan. Tapi kalau bisa kebayang, karena di wihara-wihara kita kan kadang-kadang bikunya cuma 1 atau cuma 2 orang atau cuma apa? Lebih banyak apa? Umatnya. Umat punya background itu tuh bisa berbeda-beda. Orang ekonom punya background ekonom. Orang politik punya background politik. Orang dagang punya ini segalanya. Begitu mereka kasihkan masukan, saran dan sebagainya, masing-masing bawa background mereka nggak? Ya, itu kadang-kadang bisa meracunin, nggak bisa. Makanya kadang-kadang Su juga mengharapkan, apalagi kalau untuk misalnya biku-biku yang masih muda dan sebagainya, kalau bisa jangan terlalu di force pendapat kita dan apa itu kadang-kadang bisa membawa bahaya. Makanya kenapa Sangha ini adalah teman. Persamuan para biku itu juga adalah teman. Kalau Sang Buddha temannya bukan yang terlihat lagi, yang tidak terlihat juga banyak. Makhluk-makhluk ini kan juga termasuk teman kita. Setuju nggak? Kalau tiba-tiba ada yang datang ke kalian tapi tidak berwujud, kemudian dia datang, saya ingin berkenalan dengan Anda. Apa yang Anda lakukan?
kabur. Karena kalau kita lihat dari cerita-cerita Sang Buddha, yang mendatang mengunjungin dia juga para dewa yang berbentuk hanya sinar doang dan sebagainya. Itu tuh bisa muncul kepada dia. Itu juga sebagai temannya dia. Yang belajarkan guru para dewa dan manusia. Sekarang kalau kita bilang kita hanya mau pada manusia aja, berarti waktu itu selama ini kita kalau tiap kali mendoakan agar semua makhluk berbahagia, bohongan, benar nggak ya? Kamu bacanya apa? Sabesata Bhavantu Sukhitata. Sarwa Satwa Bhavantu Sukhitata. Ya, semua makhluk kan. Kemudian ada satu makhluk aja yang nggak terlihat datang. Saya mau jadi teman Anda. Kaget kemudian? Jadinya sebenarnya kadang-kadang yang kita ucapkan dengan kenyataan sebenarnya itu kadang-kadang nggak sinkron. Coba kita bayangin. Semoga semua makhluk berbahagia. Termasuk apa? Kalau binatang sih oke ya. Langsung dia bilang, enggak su, kalau kecoa saya bunuh su. itu. Jadinya kalau kita lihat dari tadi, fungsi teman ini banyak sekali. Sang Buddha juga, kalau di ajaran kita lihat, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita ambil konsep Paticca Samutpada. Paticca Samutpada itu apa sih sebenarnya? Apa? Hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kalau diterjemahkan secara arti, pada itu artinya apa? Kaki. Paticca Samutpada, sama-sama melangkahkan kaki. Kemana? Untuk terbebas dari lingkaran samsara ini. Jadinya nggak ada bilang secara sendiri. Itu tuh nggak ada. Semuanya tuh saling bergantungan. Jadinya jangan pernah pikir, udah gue masuk hutan aja sendirian. Pencapai pencerahan sendiri. Nah, kita masuk ke dalam dunia sehari-hari. Kalau sekarang kriteria teman itu tuh lebih banyak ke arah mana sih? Menguntungkan atau lebih menguntungkan nggak? Apa yang lebih bermanfaat untuk yang kira-kira sih saya bisa dapat dari Anda? Sekarang gini aja. Sebutkan dalam hati 10 nama teman Anda. Ya, waktunya selesai. Udah? Sekarang, dari 10 itu, berapa orang yang betul-betul untuk saya bisa percaya dan saya bisa curhat? Siapa yang mencapai 5? 4? Ada 5. Oke, 5. 4, 3, 2, 1. Yang lainnya? Nggak ada teman lagi sama sekali. Ternyata kriteria, kalau kita bilang dari sini kita bisa lihat dari polling hal seperti ini aja, kita bisa lihat teman itu tuh nggak semudah itu, nggak segampang itu. Kita bilang kita dikelilingin sama teman segitu banyak, tapi yang betul-betul teman, yang kriteria teman itu ada berapa banyak? Belum tentu. Teman untuk belajar ada kan? Teman untuk shopping ada kan? Ya nggak? Teman untuk ngisengin juga ada. Kemudian teman untuk apa lagi? Teman untuk ke wihara ada. Teman untuk khusus fitness ada. Teman untuk apa? Makan siang, dan terakhir kali untuk main mahjong. Tapi dari semua ini, teman-teman yang kita bilang teman, yang betul-betul bisa jadi kriteria teman untuk bisa menyimpan rahasia kita dan sebagainya, yang bisa memberi kita seperti cermin, yang bisa membantu kita untuk mengapa? Nggak banyak. Makanya kita sendiri mulai mencoba untuk melihat apa? Untuk melihat setiap orang itu, setiap teman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jangan dibuang. Kapan timing yang paling tepat dalam, kalau kita berteman, sering nggak ke rumahnya? Ketemu dia, sering. Frekuensinya berapa kali? 1 minggu bisa berapa kali? Cukup sekali. 7 kali ada? Ketemu, ngobrol, lewat telepon? Ada, 7 kali. Sekarang saya tanya, kalau seandainya kita, ini saya ambil dari salah satu ya, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jangan terlalu banyak frekuensi untuk dalam, kalau misalnya kita punya teman, jangan terlalu banyak frekuensi untuk bicara. Kenapa? Lama-lama itu bisa jadi gosip nggak? Bisa. Terakhir kali nanti ujung-ujungnya apa? Musuhan. Bisa ribut. Ini yang sering terjadi. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Teman itu tuh kan dia tahu tentang kita.
Dia tahu tentang kita. Kita juga tahu tentang dia. Kejelekan kita seperti apa dia tahu. Kejelekan dia juga kita tahu. Mana lebih sakit hati kalau dikhianati teman yang tahu seperti itu atau yang biasa-biasa saja? Pasti yang ini ya, pasti yang tahu ya. Itu udah pasti rajin. Nah, itu. Nah, kembali lagi. Kalau sekarang teman seperti itu, kita lebih mudah memaafkan atau susah memaafkan? Susah memaafkan. Padahal itu teman dekat ya. Hah? Teman dekat. Kita bilang teman dekat. Berarti kita apa? Sangat kecewa dengan orang yang sangat kita percayai, orang yang sangat kita cintai. Ini dia. Berarti kalau kita terlalu dekat, kita sangat-sangat terlalu dekat, terlalu banyak frekuensi pertemuan, terlalu banyak diomongkan yang akhirnya tidak penting, yang tidak apa, itu bisa membawa pada hal yang tidak bermanfaat, yang tadinya positif bisa menjadi negatif. Makanya frekuensi pertemuan dan sebagainya itu juga jangan terlalu, ya, itu jauh lebih baik. Makanya kurangin untuk hal-hal seperti ini. Ini seputar teman semua nih, seputar teman semua. Ada yang nggak punya teman nggak di sini? Ada nggak yang merasa kesepian? Temannya banyak tapi dia merasa kesepian. Ada nggak? Ke wihara, tinggal dicukur. Nggak iseng. Nggak apa-apa, dicukur habis itu kita sundut, kan belum habis lu ngomong. Ini dia, kalau kita lihat hal-hal yang dalam sehari-hari, kita amatin, kita bilang kita banyak teman, kita banyak ini dan sebagainya, kita happy dengan teman kita. Tapi benar nggak itu? Atau hanya itu sebagai kamuflase aja? Apa itu teman yang benar-benar teman? Jadinya kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang ini. Oke. Jadinya penting berteman. Jangan merasa segala-galanya saya bisa. Saya nggak butuh teman, saya nggak butuh ini, saya bisa sendiri. Itu nonsense. Okay? Teman ini sangat penting, yang membantu kita, membawa kita, memberi kita semangat dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kamu teman yang paling terdekat itu ngalamin lagi musibah, apa yang kita terlintas dalam pikiran kita? Kalau bisa cepat-cepat tolong. Ringankan dia dari segala penderitaan. Benar nggak? Tercapai nggak itu yang kalian bilang itu? Semoga semua makhluk berbahagia. Tercapai. Sekarang saya mau nanya, kalau musuh kamu lagi ngalamin musibah, apa yang kamu lakukan? Semoga penderitaan kamu berkelanjutan, berkepanjangan, tiada habis-habisnya, eternal gitu ya, kekal. Jadinya kalau gitu tadi yang kita ucapkan semoga semua makhluk berbahagia, ganti jurus kalau gitu. jangan sebut lagi Sabesata Bhavantu Sukhitata. Jadinya sebutnya apa? Semoga teman-teman yang terdekat yang paling gue cintain aja yang bahagia gitu. Wah, makin rusak nanti. Jangan. Sebenarnya setiap kali kalian kalau lagi baca parita atau apa segalanya kalian doa, itu ini yang membawa kita. Ini mengingatkan kita selalu, menyadarkan kita selalu. Benar nggak sih kita tuh udah seperti yang kita ngomongin? Siapa di sini yang tiap hari pasti ada ngomong Sabesata Bhavantu Sukhitata? Ada nggak? Satu. Oke, tinggi. Udah seberapa jauh Sabesata Bhavantu Sukhitatanya? Makanya ini jadi introspeksi kita kembali lagi. Nggak gampang. Kita dari hal yang paling kecil, dari teman-teman kita, dari apa segalanya. Nggak usah jauh-jauh. Yang seperti tadi itu kan udah nyata banget saya bilang. Kalau teman kita berusaha untuk menghilangkan penderitaan dia. Tapi begitu musuh, kalau bisa apa? Berlanjut terus. Oke. Mungkin ada di sini yang mau punya pengalaman buruk dengan temannya? Banyak. Biasanya diapain? Enggak, diapain, bukan didiamin. Sampai pengalaman buruknya diapain sama temennya? Infotainment dong ya. Dibongkar semua. Itu rasanya seperti apa? Pingin dia apa? Dibucik. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Oke, ada lagi yang punya pengalaman buruk nggak sama teman? Kita sharing di sini. Kenapa? Kenapa mulai start dari negatif dulu? Lebih gampang. Kalau kamu nggak percaya, teman atau orang biasa yang kamu ini,
Coba deskripsikan positif dia sama negatif dia. Paling gampang kepikir apa? Negatif. Apa negatifnya dari Sherly? Nggak ada. Daripada dibacok nanti di belakang. Punya pengalaman buruk dengan teman. Diapain? Dicuekin. Oh, dia ngomong dicuekin, saya jadi ingat. Masih ingat hukuman terhadap kudanya yang mana? Cana apa Kantaka? Cana atau Kantaka kudanya? Hah? Kantaka, pasti. Kantaka kusir. Cana kuda. Oh, Kantaka kuda, Cana kusir. Pasti. Kayaknya, udah mulai ragu dia. Hah? Pasti. Kita lihat, Cana terakhir kali hukuman yang diberikan oleh Sang Buddha apa? Brahmadanda. Brahmadanda. Dicuekin habis. Semua anggota sangha yang lain tidak menggubris dia. Enak gak? Apa rasanya? Gondok. Untung kalau saat itu dia punya impact form, mungkin dia cuek bebek aja ya. Bisa ini. Bisa santai sendiri dengar earphone. Tapi berhubung saat itu nggak ada. Sekarang kalau kalian jadi si Cana, teman-teman kalian, teman-teman sekelompok kalian lagi mencuekin kalian, apa yang kalian lakukan? Cuek aja. Tidur. Pernah nggak dicuekin sama teman? Pernah. Rasanya gimana? Biasa aja, memang udah sering kok dicuekin. Itu berarti kita lihat dari dulu aja Sang Buddha apa? Pentingnya teman. Dari hal yang paling sepele, di hukumnya cuma apa? Tidak digubris sama orang lain. Itu satu penderitaan. Kamu coba kalau di rumah misalnya, di rumah ada berapa orang? Tanya. Nyokap, bokap, ada? Enggak ada? Hah? Kos. Capek deh anak kos. Oke, di kos ada berapa orang? 30. Udah terlalu banyak, percuma, useless. Siapa yang tinggal di rumah di sini? Oke. 4 orang. Siapa aja? Oh, mama, adik 2 sama kamu. Mama kamu, adik 2 cuekin kamu selama 1 minggu. Nah? Dia langsung ngekos dia. Yang pasti sedih. Tapi kalau dicari terus, tiap hari dicari, tiap jam diteleponin, kamu ada di mana sekarang? Kamu lagi ngapain sekarang? Udah biasa digituin, aduh mah. Makanya susah, ini case-nya luar biasa yang satu nih. Coba tanya yang anak laki-laki deh. Kalian kalau misalnya tiap jam itu diteleponin, ditanya lagi ngapain, ada di mana sama orang tua. Matiin handphone, ganti nomor, private number langsung. Hah? Atau reject call langsung. Dan sebagainya. Berarti apa? Dicuekin kita nggak mau, diperhatikan juga kita nggak mau. Ini kita maunya apa? Hah? Yang sedang-sedang aja. Berarti apa? Dalam hal berteman, frekuensi yang tadi yang Su bilang, frekuensi untuk bertemu, frekuensi untuk bicara, itu juga harus ada batasnya. Terlalu sering, frekuensi itu terlalu banyak, itu juga bisa membawa efek negatif, bisa ya? Kita lihat dari sini ya. Jadinya, teman penting, tapi bagaimana cara kita untuk berteman, bagaimana cara kita memilih teman, itu sangat penting. Jangan sembarangan untuk memilih teman. Banyak kan teman yang menyesatkan? Dia bahagia kalau kamu celaka, dia sengaja mendorong kamu kepada pemakaian obat-obatan dan sebagainya. Dia membawa kamu pada kerugian secara materi dan sebagainya. Itu banyak. Berarti dibutuhkan apa? Kebijaksanaan dari kita. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang kepingin bertanya atau kepingin sharing tentang temannya. Nanti kita akan bahas. Ya, itu jalan tengah. Mas sesuatu tuh. Oke, silakan. Nggak kedengaran. Oke. Tadi dibilang kita berteman tuh jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Yang sedang-sedang aja. Ya, makanya segala sesuatu jangan terlalu ekstrim. Itu udah dibilang Sang Buddha. Jangan terlalu ekstrim. Apapun jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim, efeknya pasti nggak bagus. Baik itu ekstrim positif maupun ekstrim negatif.
Tidak ada yang bagus satupun. Mengasuh ya. Kalau dikaitkan dengan mengasuh anak, berarti juga jalan tengah ya Suhu ya? Kalau mengasuh anak, itu jelas beda. Kalau ibunya bilang jalan tengah, itu berarti ibunya mau shopping. Jalan tengahnya memakai bibi. Jadi anak bibi nanti lama-lama. Oke? Suhu, maksudnya tuh kadang-kadang dikerasin, kadang-kadang dilembutin gitu. Inilah dia. Orang tua yang baik itu sama seperti guru yang tadi, yang di awal Su bilang. Orang tua tuh tidak boleh hanya memakai garis vertikal. Harus bisa garis horizontal. Masih ingat tadi saya bilang, saya tanya ini sama satu orang, dia bilang salah satunya teman itu apa? Untuk bisa menyimpan rahasia. Kenapa? Nggak enak kalau sama keluarga. Ngomongin hal ini sama keluarga belum tentu enak, tapi sama teman enak. Lebih terbuka. Kenapa? Hubungan itu pasti vertikal. Tidak bisa horizontal. Kalau kita horizontal itu berarti kan dah seperti teman. Makanya seorang ibu terhadap anaknya itu paling baik adalah dia tahu kapan momen dia menjadi seorang ibu, dia tahu kapan menjadi teman baik anaknya. Berapa banyak orang tua yang selalu hanya vertikal, dia menjadi orang yang paling terakhir mengetahui permasalahan anaknya. Sementara di luar dia tahu bagaimana dia adalah orang yang paling terakhir. Tapi kalau dia bisa menyikapi diri dia sebagai teman untuk anaknya, anak itu untuk mengeluarkan segala unek-unek ke dia, ada permasalahan, itu lebih enak pasti. Bisa dianggap seperti sahabatnya. Ini yang dibilang, kalau kita lihat Sang Buddha aja udah mengajarkan garis vertikal dan horizontal itu. Makanya tadi antara guru dan murid, vertikal dan horizontal itu sangat penting. Demikian juga orang tua kepada anak. Oke? Yuk. Ada lagi? Semoga nanti kalian jadi orang tua bisa melakukannya ya. Jangan nanti waktu jadi orang tua gantian balas dendam. Saatnya saya balas dendam. I'm the laupan. Oke, ada lagi? Ya. Mic-nya. Estafet ke belakang. Suaranya cukup kenceng ya sampai ke depan ya. Pegangin ya. Nggak apa-apa, pakai aja mic-nya. Ini kebanyakan ya perselisihan antara teman dekat itu kebanyakan kalau yang saya lihat dan mungkin umumnya juga orang lihat itu faktor bisnis gitu loh. Dari masalah bisnis ini teman dekat yang tadinya mereka akur gitu kan, mereka sama-sama oke gitu kan, yuk kita join bikin usaha ini gitu kan. Nah, seiring waktu mereka punya bisnis berjalan dan ternyata ada perselisihan-perselisihan, nah itu yang bisa membuat perpecahan persahabatan gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berprinsip gue nggak mau join sama lu deh sebagai teman gue nih, gue takut di depan nih kejadiannya nggak enak, daripada nanti ke depannya begitu, lebih baik kita teman aja untuk urusan bisnis, kita lupain deh gitu. Paling kita saling support dalam masalah misalnya saran atau inputan atau itu. Bagaimana kalau prinsip seperti itu, bagaimana, betul nggak tuh Su? Makasih Su. Oke. Kita kembali lagi nanya kepada diri kita sendiri. Kalau kadang-kadang kalau udah terjun ke bisnis, yang tadinya jadi teman itu bisa jadi musuh. Gak usah teman lah, saudara aja juga bisa jadi musuh gara-gara bisnis. Bisa terjadi nggak? Bisa berantem nggak? Bisa cakar-cakaran nggak? Nggak ya, jangan cakar-cakaran ya. Bacok-bacokan katanya, lebih sadis lagi yang di depan ini. Apa ini semuanya? Begitu kamu bicara dengan hanya sebatas teman, kamu bicara dengan, ya ini dia, sebatas cuman ini. Tapi begitu masuk ke dalam bisnis dan sebagainya, loba itu ada nggak? Dosa itu ada nggak? Moha itu ada nggak? Kenceng nggak di sana kalau udah bicara tentang itu? Apalagi lobanya. Bisa lebih keras kan? Makanya perbedaan orang miskin sama orang yang udah sukses banget, bedanya cuma di situ. Ada dua. Kalau orang miskin, kalau yang pengemis, hari ini makan apa ya? Kalau orang kaya sekali yang udah bisnisnya udah kuat, hari ini makan siapa ya? Nah, konteks seperti itu kita lihat, kalau kita memang tidak bisa menjaga
secara emosi kita. Segala sesuatu itu nggak kekal. Teman yang paling baik bisa jadi musuh yang paling berat. Kita nggak ini. Kalau kita nggak bisa menjaga emosi kita nggak bisa, kita takut nantinya bakal akan hancur persahabatan kita gara-gara hanya bisnis. Oke, go ahead, jalanin. Seperti yang step yang kedua. Oke, tapi kalau kita bisa mengontrol, karena saya pernah ketemu orang-orang bisnis, dia tapi dia juga diciak sama temannya. Tapi dia bisa melihat hal itu, ya ini keserakahannya dia. Tapi dia tetap berteman sama orang itu, tapi cukup. Habis itu udah, tidak ada bisnis lagi. Tapi tetap dia jalanin sebagai teman. Kalau kamu bisa bertingkah laku seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, kemudian kamu benci, kamu cari pembunuh bayaran dan sebagainya, lebih baik jangan. Kalau kita penuh dengan dendam dan sebagainya, itu kembali lagi kepada individualnya, masing-masing lagi. Kita tanya pada diri kita sendiri. Secara ini kita siap nggak mental kita? Kalau misalnya kita waktu lagi share bareng, tiba-tiba dia ciak kita, dia habisin kita. Tetap nggak kita bisa mempunyai sikap yang sama dari teman mungkin dari kecil? Kan banyak tuh kan teman dari kecil begitu sama bisnis hancur. Ya kalau udah kayak gitu, udah satu terima karma, satu membayar karma, maksa habis ya. Oke, jadinya kembali lagi kita tanya, kita sendiri siap nggak? Karena bukan nggak ada orang yang nggak siap, ada yang siap juga. Dia bisa melihat, oke, secara buruk kamu punya sisi buruk dan lainnya, tapi kamu tetap teman saya. Dia tahu setiap manusia punya keterbatasannya. Nggak ada yang sempurna kan? Nggak ada yang perfect. Ada lagi yang lain? Iya. Oke, pakai mic-nya ya. Sorry. Biar yang lain bisa dengar, kalau nggak nanti tugas saya untuk mengulangi lagi. Dari topiknya kita kan, saya senang jadi teman kamu. Ya, mungkin kita lebih banyak ngupas lagi. Saya akan buat kamu senang. Gimana ya? I'm happy to be your friend. Atau I make you happy as my friend gitu ya. Jadi kita lebih aktif sebagai umat Buddha. Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi teman yang memang kita inginkan gitu. Supaya ya istilahnya membawa karma baik lah, berbuat sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bermanfaat buat teman-teman kita di samping kesibukan-kesibukan kita ini gitu. Oke. Makanya kalau mau dibilang secara Buddhis, I'm happy to be your friend. Itu kalau kita bisa melihat semua makhluk. Setiap kali kita bilang semua makhluk berbahagia, semua makhluk itu sebagai teman kita, sebagai teman kita. Kalau hal ini kita betul-betul kembangkan, nggak usah bilang teman. Orang yang nggak kita kenal ngalamin penderitaan mungkin bisa jadi kita tolong juga. Itu bisa terjadi. Jadinya nggak mesti harus kita tuh bagaimana supaya bisa lebih aktif dan apa sebagainya. Tapi kalau kita mulai dari pikiran, karena start itu kan dari pikiran kita, cetana kita, keinginan kita. Keinginan kita itu kalau betul-betul udah mulai kita kembangkan untuk semoga semua makhluk berbahagia, itu kita udah bisa lebih ini ya. Karena ada satu kejadian saya ingat sebalik itu pas waktu malam tahun baru. Sekitar mungkin nggak tahu berapa tahun yang lalu. Udah cukup lama. Mungkin ada 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadinya ada satu orang tua tergeletak di pinggir jalan. Itu dekat Hayam Wuruk. Satu orang laki-laki, dia kalau nggak salah dari angkot dia turun. Kemudian dia tolong. Dia mau tolong, nih. Kemudian ada satu lagi, anak perempuan. Dia juga dia tolong. Kalau nggak salah 3 orang tuh, anak muda. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka ini satu agamanya Islam, 1 Katolik. 1 Katolik, 1 lagi Kristen, kalau nggak salah. Saat itu, 3 ini, sayang nggak ada yang Buddhis. Ini mereka ini tidak saling kenal, 3 ini nggak saling kenal. Yang orang tua ini juga mereka nggak kenal, oke? Tapi mereka sama-sama tolong bawain ke rumah sakit. Waktu itu mula-mula pikir mau bawain ke pas temannya yang Kristen mau bawain ke gereja. Tapi saat itu nggak tahu kenapa, karena kita pas waktu itu kan kalau
wihara tempat saya tinggal itu kita side by side sama gereja. Samping kita gereja, kita wihara. Pas dibawa di situ nggak tahu gimana konsepnya, kemudian dia bawa ke wihara. Maksudnya mau kasih orang tua itu tinggal dulu. Sedangkan waktu kita tuh tahun itu tuh nggak ada orang sama sekali. Itu masuk lagi kejadian bom-bom itu tuh waktu tahun berapa tuh? Banyak bom itu. Tahun 998, 99 kayaknya itu ya. Mungkin. Hah? 2000. Itu kan waktu itu gereja juga takut, segalanya takut dibom dan sebagainya. Akhirnya kita bilang mendingan bawa ke rumah sakit, ke Husada. Orang tersebut. Jadinya dari ini, ketiga orang ini nggak langsung tinggalin. Mereka tetap ikut ke Husada. Orang tua ini nggak ada keluarga, nggak ada ini sama sekali. ID-nya juga nggak tahu siapa, nggak ada pengenal sama sekali. Kemudian setelah berapa jam di rumah sakit meninggal. Kemudian apa? Karena kebetulan pas saat itu mungkin kalian ada beberapa yang tahu Susian Singh Bikuni yang temenin juga ke rumah sakit itu. Nah, saat itu jadinya semuanya karena taunya dia nggak gini diatur, dia punya ininya keluar untuk dari rumah sakit, dibeliin baju dan sebagainya. Yang beliin baju semua itu anak laki-laki itu. Padahal dia nggak kenal nih orang tua nih dan sebagainya. Dia beliin baju, beliin sepatu dan sebagainya, sampai ngurus untuk meninggalnya, masukin peti mati, kemudian dibakar dan sebagainya. Karena dia nggak ada keluarga sama sekali. Itu semua mereka bertiga yang ngurusin sama Susian Singh waktu itu. 4. Nah, kita lihat di sini. Kondisi seperti ini kan kita kalau kita bilang kalau teman, kita kan pasti pilih-pilih untuk kasih kamu senang. Kalau kita nggak kenal kamu, belum tentu saya mau tolong kamu. Tapi kalau kita bilang seperti yang diajarkan Sang Buddha, Sabesata Bhavantu Sukhitata, kita lepas dari konsep yang tadi semua. Kita akan tolong orang, kita akan tolong makhluk. Kenapa? Karena semua makhluk itu butuh bahagia, pertolongan. Makanya disayangkan saat itu kenapa nggak ada yang Buddhis ya? Salah satunya ya. Coba kalau kamu ada di situ, Le, apa yang kamu lakukan, Le? Belum terpikir. Kira-kira pulang aja daripada repot gitu ya. Mungkin. Jadinya, apa yang bisa saya bikin bahagia teman saya dan sebagainya, start dulu dari pikiran kita bisa melihat semuanya itu makhluk yang butuh bahagia. Saat seperti itu kita nggak akan ada lagi yang namanya pilih-pilih lagi. Untuk yang ini saya spesial untuk kamu, yang ini ya biasa-biasa aja. Kalau yang ini ya udah cuekin aja lah. Itu kan yang diharapin, harusnya spirit secara Buddhis kan harusnya seperti itu. Pengembangan metta, maitri, cinta kasih. Seperti itu. Jadinya berteman ini bukan hanya teman dalam tanda kutip saya butuh, saya ini segalanya. Tapi lebih universal. Oke, ya. Ya. Sorry, kita kan sebagai manusia kan terbatas gitu ya. Dan lalu kita nggak bisa satu orang menolong semua orang, dan juga nggak semua orang berpikiran sama seperti kita gitu. Malah ada yang lebih senang hancurin orang lain gitu. Jadi bagaimana kita mesti menyikapinya gitu? Iya, kita nggak mungkin jadi Ciensu Kuan Im tangan 1000. Kuan Im tangan 1000 itu nggak mungkin. Kita punya daya batas kita sendiri, oke? Yang bisa kita tolong, kita tolong. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Kamu mau nolong teman kamu yang jatuh dalam korban narkotik aja, kamu bakal tolong nggak? Misalnya kamu ada teman yang kira-kira kecanduan narkotik, tolong. Tapi kamu sendiri, mungkin nggak orang yang kita tolong malah kita yang termasuk ke dalamnya? Bisa jadi, sangat mungkin. Siapa yang lebih kuat influence-nya, pengaruhnya? Di sini kita makanya butuh kebijaksanaan. Saat lagi kita menolong, kita lihat daya kapasitas kita berapa besar. Kalau yang kita tolong, kita sendiri sangat mudah terpengaruh dengan orang lain, itu malah bisa menghancurkan nggak? Bisa menghancurkan, bukannya menolong dianya. Nah, di sini seberapa yang bisa kita bantu, kita bantu. Seberapa yang bisa kita tolong, mulai dari lingkungan yang paling kecil. Siapa? Keluarga.
Teman kamu tolong habis-habisan. Adik kamu minta tolong dicuekin. Banyak nggak yang seperti itu? Hah? Adik minta diantarin, dimarahin lagi. Coba kalau teman suruh, kamu datang ya nanti jam 3. Iya, datang langsung. Jadi sebenarnya kita start dari apa? Dari lingkungan kita yang paling kecil dulu. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah bicara soal yang sampai besar sekali. Daya kapasitas setiap orang tuh berbeda. Kalau kamu mau bilang sampai nolong semua makhluk, kamu harus beli itu setiap hari di pasar itu. Ikan yang mau dipotong, ayam yang mau dipotong, fungsionin aja semuanya. Bangkrut nanti. Kan nggak mungkin. Jadinya itu sesuai dengan kapasitas kita. Banyak orang yang ingin mencelakakan. Ganti cara berpikir. Kalau saya bisa menginfluenskan sikap positif saya kepada teman saya, dan teman saya bisa menginfluenskan kepada temannya yang lain, lama-lama itu bisa berkembang nggak? Bisa. Tanpa kita mulai, nggak akan jadi-jadi sama sekali. Oke? Yuk. Ya. Ya. Kalau menurut saya berteman dengan menolong itu nggak bisa disamakan. Kita menolong kan nggak perlu menolong teman, bisa menolong orang yang kita tidak kenal gitu. Jadi bukan berarti kalau kita nggak berteman berarti musuh. Kita tidak berteman mungkin kita nggak kenal gitu. Jadi berteman atau enggak itu nggak mempengaruhi kita punya sifat menolong. Yang penting diri kita itu mau menolong atau enggak gitu. Jadi teman itu kan kriterianya banyak. Ada karena hidup berubah, maka teman kita juga berubah. Teman SD, teman SMP kan nggak mungkin sama semua. Itu sampai teman kerja, teman nanti di luar kerja nggak mungkin sama. Batasnya teman juga, kita nggak mungkin bilang itu semua yang kita teman tuh pasti jadi teman sejati, nggak mungkin juga. Gitu. Jadi selama berteman itu biasanya ya pada kondisi yang sama dan saling membutuhkan, itu yang lebih bisa akrab pada saat itu. Jadi waktu di kerja mungkin kita berteman, ya teman itu ketemu juga ya nggak dicari-cari kan, ya. Kemudian juga kalau menurut saya manusia itu ya teman beda dengan yang tolong menolong. Manusia itu minimal dia perlu bantuan orang, kalau menurut saya 2, waktu dia lahir dan waktu dia meninggal. Baik kenal atau tidak kenal, dia pasti butuh pertolongan itu. Jadi antara menolong dengan berteman itu gak bisa dibilang harus berbanding gitu. Oke. Itu konsep lain. Ya, kalau kita bilang berteman dengan menolong, ada nggak di sana? Kita cari teman untuk apa? Jujur. Untuk apa sebenarnya menolong kita? Baik itu dari segi masalah kita, dari segi hal yang kita alamin, dari segi hal yang apa? Ada nggak di situ untuk menolong? Ada. Sekarang makanya kenapa tadi dibilang kriteria teman? Memang ada teman. Tadi kan saya bilang teman itu ada teman untuk ke wihara, ada teman untuk ke wihara. Teman untuk shopping ada, ya kan? Teman untuk apa lagi? Karaoke ada, khusus. Teman main mahjong ada, teman ngisengin ada. Itu kan ada semua tuh jenis-jenis teman-teman tersebut. Nah, tapi bentuknya itu kan pasti kita akan berbeda-beda. Kepada kelompok teman yang seperti ini kita seperti ini, kelompok teman yang seperti ini kita seperti ini. Gak mungkin kita ajak teman karaoke kita untuk bantu kita dalam studi. Oke? Kenapa? Karena nanti lebih banyak waktu ke karaoke. Kita nggak bisa terlepas. Walaupun teman-teman kita bilang. Makanya kenapa di Buddhis itu tuh lebih mengarahkan teman itu tuh tidak terada limitnya lagi. Nggak ada. Jadi semua itu kita bisa lihat tuh sebagai temannya kita. Ini dia. Semua itu bisa kita lihat sebagai temannya kita. Saat itu tuh itu yang bisa memunculkan kita memberikan apa? Cinta kasih kita, meta kita kepada semuanya. Saat kita bilang memberikan meta, setiap makhluk itu butuh pertolongan nggak sih? Kita yang lahir di sini, manusia, itu mengalami penderitaan atau bahagia? Penderitaan. Butuh pertolongan? Apakah hanya pertolongan saat kita lahir dan saat kita mati? Mungkin kalau saat kita lahir cuma keluar karena takut terjatuh dari tempat tidur,
posisi memangnya habis dari lahir kita nggak butuh orang lagi kencing celana dan sebagainya, mesti ada yang gantiin popok nggak? Masih. Jadinya nggak ada bilang kita itu hanya membutuhkan teman itu saat kita lagi membutuhkan pertolongan, itu hanya lagi lahir dan mati. Sehari-hari aja dalam pekerjaan kita butuh pertolongan nggak? Iya. Bisa kita kerjakan sendiri semuanya? Belum tentu. Ini konsep ini nih kita rubah. Memang kita bantu, kita tolong. Itu sesuai dengan batas kapasitas yang kita miliki. Kemudian, kenapa kita larikan untuk semua makhluk? Teman ini untuk semua makhluk. Supaya kita apa? Mulai menghilangkan, kepada yang ini lebih melekat, kepada yang ini kurang melekat, yang ini apa? Ini nanti kan orang membantu kan bisa ada gradasinya. Kalau yang ini mati-matian dibantu, kalau yang ini ya udah ala kadarnya. Kalau yang ini ya seridonya aja. Itu bisa terjadi hal seperti itu. Makanya nggak ada bilang teman itu tuh nggak ada kaitannya dengan nolong. Pasti ada. Halo. Jadi maksud saya gini, kita tidak berteman pun kita bisa menolong. Gitu. Jadi maksud saya kita nolong atau tidak menolong bukan arti dengan hubungan teman. Jadi kita tidak berteman pun kita bisa menolong. Oke. Jadi kalau saya kenal di ruangan ini ada 100 orang, ya mungkin saya cuma berteman 1-2. Karena mungkin yang lain juga nggak kenal saya nggak kenal dia. Tapi bukan berarti kan teman saya cuma 2, saya cuma menolong 2 orang gitu. Jadi antara menolong dengan berteman itu menurut saya nggak bisa dikaitkan. Kalau berteman pun itu kan berteman dengan orang bijaksana, berarti kan milih-milih. Dari situ kita udah lihat milih gitu. Kalau kita nggak milih, kata-kata itu nggak mungkin ada. Jadi berteman dengan siapapun, gitu. Jadi, oke, itu sangat benar. Berteman dengan orang yang kita bijaksana, orang bijaksana. Tapi sekarang kata-kata tadi kalau kita putar balikan, ya. Saya nggak perlu berteman, tapi saya bisa bertolong orang. Tapi sekarang kalau kita gantikan, semua orang yang 100 ini, saya anggap sebagai teman saya. Nilai tolongnya itu mana? Bisa berbeda nggak? Dibandingkan di ruang 100 ini, saya nggak ini, cuma 2 aja saya anggap sebagai teman saya. Tapi saya memberi pertolongan, tetap saya memberi pertolongan, walaupun nggak ini. Tapi kalau kita ganti, 100 ini semua adalah teman saya. Pertolongan itu bisa berbeda nggak? Pasti bisa berbeda. Kalau kita ganti konsep seperti itu. Oke? Cari orang yang bijaksana. Oke? Makanya kenapa kita lihat berteman pada orang yang kita bisa kembangkan cinta kasih kita. Kemudian kalau untuk yang bijaksana, tadi di selentingan dari belakang, kita harus bijaksana terlebih dahulu baru kita bisa. Benar seperti itu? Jangan berteman pada orang yang bodoh, katanya. Kenapa? Kalau berteman pada orang yang bodoh, kenapa memang? Bisa berantakan nanti. Terpengaruh. Kayak pernah nonton film Dumb and Dumber kan? Itu konsep yang itu. Di sini kenapa? Kebijaksanaan kita kembali lagi. Ada portionnya di mana kita pada teman yang seperti ini, kita seperti ini. Level kebijaksanaan setiap orang berbeda-beda. Jadinya nggak bisa. Jadinya kalau kita untuk memajukan, tadi kan secara spiritual. Secara spiritual, kalau kita dapatkan advice yang baik itu dari mana? Dari orang yang lebih bijaksana. Secara spiritual. Oke, singkat juga. Kalau menolong itu kan, kalau kita nolong sesama manusia kan itu lebih banyak ke sifat kemanusiaan, bukan ke pertemanan. Gitu. Jadi kalau kita nolong makhluk lain pun juga bukan ini. Kita tidak berteman kan bukan berarti bermusuhan. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita tidak berteman jadi membuat kita jadi tidak punya peri kemanusiaan. Gitu. Oke, gini aja, satu aja. Sang Buddha minta kita untuk melihat semua makhluk itu sebagai ibu kita. Oke, state itu. Sang Buddha minta kita untuk melihat semua makhluk itu sebagai ibu kita. Perlu nggak sih kalian jadi ibu saya? Nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kenapa Sang Buddha minta kita supaya kita melihat semua makhluk itu seperti ibu kita? Begitu kita bilang ibu, timbul rasa sayang nggak? Timbul. Timbul rasa ingin untuk balas budinya. Timbul, pasti. Itu pasti.
Nah sekarang gradasi yang paling simpel, teman. Kalau kita bilang sebagai teman, kita anggap semua makhluk itu adalah sebagai teman kita. Itu jauh lebih ini enggak? Teman, kalau apalagi itu teman sebagai teman baik. Kita usahakan kalau dia menderita, kita usahakan dia berkurang penderitaannya. Kita tolong. Itu gradasinya lebih dahsyat. Kalau dibilang kita anggap semua makhluk sebagai ibu kita. Itu lebih dahsyat lagi. Yang dikatakan oleh Sang Buddha. Lebih ini lagi. Nggak gampang sekarang. Bagaimana semua makhluk kita bisa anggap sebagai ibu? Kalau satu ekor anjing termasuk makhluk nggak? Satu ekor anjing lewat kemudian kita anggap itu sebagai ibu kita. Apa yang terjadi? Hah? Itu lebih dahsyat lagi kalau kita bilang nggak. Tapi kalau kita bilang anjing ini adalah teman saya, masih bisa nggak? Masih bisa. Hah? Anjing ini adalah sahabat saya, kucing ini adalah sahabat saya. Oke? Sebenarnya ini kaitannya sangat kuat sekali. Kita menolong, ada dasar cinta kasih nggak di dalam itu? Ada dasar kasih sayang nggak di dalam itu? Ada. Inilah yang harusnya kita kembangkan. Bukan hanya sekedar kemanusiaan aja dan sebagainya. Oke? Kalau memang masih belum, nanti kita bahas secara ini. Kalau nggak kasihan nanti yang lain. Oke, waktu tinggal 10 menit katanya. Oke, ya. Gitu ya, berteman dengan orang yang bodoh. Bukannya kita mempunyai kesempatan, kalau kita positive thinking nih, kita punya kesempatan untuk membuat dia menjadi tidak bodoh kan? Seharusnya. Benar, sangat-sangat benar sekali. Teman yang baik itu adalah bisa membawa kepada kemajuan dari teman yang lain. Kalau dia bodoh, kita berteman pada dia, semoga dia bisa tambah pintar. Tapi kalau kita berteman pada dia, kemudian kalau misalnya kamu tambah naik darah, cepat marah, cepat emosi, itu karma baik atau karma buruk? Itu kondisinya. Setiap orang bisa berbeda. Kalau kita melihat ini sebagai kesempatan kita untuk melakukan perbuatan baik, jalani dengan baik. Tapi kalau seandainya kita punya emosi sangat-sangat sensitif sekali, dan ini niatnya sih untuk menolong dia. Berapa banyak orang yang ngajar sambil marah-marah? Banyak nggak? Hah? Banyak kan? Diajar, dimarahin. Sambil diajarin, dimarahin. Capek, kesel, dimaki. Diajar dan dihajar gitu ya. Terakhir sekali. Nah, ini kembali lagi kondisinya. Memang benar, kita berteman pada orang yang bodoh bisa jadi itu menjadi satu kesempatan kita melakukan perbuatan baik. Sangat-sangat benar. Tidak ditentang sama sekali. Sangat-sangat benar. Tapi kembali lagi kepada kita, saat kita berteman pada dia, pasti banyak masalah nggak muncul? Banyak masalah nggak muncul? Bisa menimbulkan emosi nggak? Nggak usah ditanya lagi ya, nggak usah dibahas lagi, itu udah pasti. Sanggup nggak kita? Inilah ajang yang paling baik. Dia adalah guru yang paling baik untuk saya melatih menahan emosi saya. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, jalanin. Tapi dia adalah penyebab saya piansui. Repot, oke? Jadinya kita mesti, ini butuh kebijaksanaan tuh di sini. Kalau kita sendiri nggak kuat, kita sendiri akhirnya jadinya kerjanya marah-marah, bawaannya gara-gara berteman sama dia. Tujuannya baik, resultnya hancur, oke? Memang benar, kita harus positive thinking, kita harus berpikir untuk baik. Tapi kita tanya lagi, kembali lagi ke kita. Tapi kalau kita bisa jadikan dia adalah guru terbaik saya untuk melatih saya mengendalikan emosi saya, jalani, acung jempol, betul-betul. Luar biasa. Tapi kalau enggak, mendingan jangan. Kenapa? Niat baik, hasilnya hancur. Temannya membutuhkan pertolongan dari kita. Ini temannya siapa nih? Temannya yang saya mau tolong. Dia butuh pertolongan saya. Kira-kira kalau kamu digituin, apa yang kamu lakukan? Tolongin sembari ngoceh-ngoceh gitu, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tadi kan mula-mula diajar, terakhir kali dihajar. Nah, kalau seperti ini, dia dengan polosnya, kamu jangan tinggalin saya dong, tetap ajarin saya dong. Padahal udah sampai di ubun-ubun ini, udah marahnya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hah?
Sabar, sabar. Orang sabar tuh suka kesel ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sampai itu, hah? Minta pihak ketiga. Saya udah nggak sabar lagi untuk panggil. Ya udah gini aja. Kayaknya kamu nggak ada jodoh sama saya. Mendingan saya cari orang lain lagi untuk mengajarin kamu. Mungkin tekniknya lebih ini lagi untuk bisa mengajarin kamu. Kondisi. Oke. Nah, kita kembali lagi. Seperti kamu sangat baik kalau kamu bilang, ya tolong lagi. Tolong lagi. Tapi waktu begitu dia meminta kita untuk tetap menolong dia. Meminta kita untuk tetap menolong dia. Udah ada rasa iba nggak? Udah ada rasa sayang nggak terhadap dia? Sampai kita putuskan, saya mau lagi. Tolong dia. Pasti udah ada di situ. Begitu udah di sana, disinilah tugasnya kita bangkitkan rasa sayang kita kepada. Makanya kalau dibilang, kalau bisa dianggap seperti kalau kamu dapat ibu kamu tuh lulusannya S3 gitu, ibu kamu SD juga nggak tamat gitu, kemudian langsung ngomong pasti nggak nyambung, kira-kira gimana? Tetap kamu dengerin nggak omongan dia? Hal yang sepele bisa jadi bahan marahan, ngoceh bisa, jelas-jelas nggak nyambung, ngomongan udah nggak nyambung lagi nih, udah segalanya. Tapi gimana juga dia tetap ibu kita kan, nggak mungkin di pack dikirim ke Afrika kan, nggak mungkin gitu. Pakai DHL gitu kirim ke Afrika kan nggak mungkin. Gimana juga dia tetap ibu kita. Dibalik dari rasa kesel kita dengan apa? Tapi tetap ada rasa sayang nggak? Ada. Itu yang membuat kita tetap bertahan kan? Iya. Kalau gitu Sang Buddha bilang itu sangat-sangat tepat sekali. Kalau semua makhluk kita lihat itu sebagai ibu kita. Jadinya kita kembangkan sisi positif. Makanya kalau dibilang cari sisi positifnya. Apa yang dari dia? Itu yang lebih kita tonjolkan. Kebanyakan orang apa? Bersekali kita katakan tentang teman terdekat kamu siapa? Sebutkan namanya. Cepat, 1, 2, 3. Oke, sebutkan salah satu nama teman kamu. Pilih. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika kamu pilih? Orangnya seperti apa? Cepat. Hah? Baik, kalau nggak baik dia di rumah sakit dia pasti. Apa lagi? Baik, udah tuh. Cepat. Tempat curhat, udah tuh. Responnya lama nanti. So minta respon yang langsung. Oke, teman kamu siapa, Well? Kin tuh gimana orangnya? Cepat. Gokil? Benar gokil maksudnya. Sisi negatif. Tapi dari negatif orang tersebut pasti ada sisi positif. Sisi positif ini kalau kita lebih prioritaskan sisi positifnya, pasti akan membuat kita bisa bertahan. Seperti yang tadi kamu bilang itu, kalau orangnya tetap ngotot minta ditolong, cari sisi positifnya dia. Tapi kalau kamu nggak bisa dapatin sisi positifnya, jangan harap kamu pasti akan makin naik darah. Oke, jadinya kembangkan sisi positif. Itu yang paling penting dari orang tersebut. Sisi negatifnya pasti banyak, tapi pasti ada sisi positif dari teman. Ya. The last question ya. Gue kecanduan narkoba. Lu temenin gue dong. Kalau lu nggak temenin gue nangis. Pada saat itu maksudnya ganja suka cool gitu. Ngerokok ada tambahan sedikit ganja. Misalnya, ada yang melakukan nggak? Hah? Su pernah apa? Ngeganja? Oh, sebentar. Kayaknya yang belakang lebih expert lagi ini. Pernah ngerasain apa aja? Oh, biar feelingnya sama nih kan? Enggak. Dia bukan feeling, dia bandarnya langsung. Ada pesan sponsor pakai mic. Ya kalau misalnya kita mau tolongin nanti mungkin kita akan ke bawah dikit-dikit gitu. Cuman kan gimana? Ke bawah dikit-dikit lama-lama jadi banyak gitu. Iya, itu gimana sih? Maksudnya kalau misalnya mau tinggalin.
Teman kita bilang, kamu sama saya, ya kan? Tolongin, ikutin saya. Kalau enggak, saya cari teman lain. Atau apa yang lebih bisa membuat jadi rusak, lebih parah. Sekarang kita berniat untuk tolong teman tersebut. Tapi kita sendiri takut kita bisa terpengaruh. Apa yang harus kita lakukan? Kita coba dulu? Enggak. Jadinya tinggalin. Gati-gati para samgati bodhisu. Lagi sakau, lagi maut banget. Lu temenin gue di samping, liatin gue fly gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dapat teman model seperti itu? Diisengin. Kita tolong, kita sendiri nggak rasa kita nggak punya kapasitas untuk menolong dia. Kita menemanin dia saat dia lagi fly dan sebagainya. Itu sama dengan kita mendukung dia nggak? Sama dengan kita mendukung dia. Sebenarnya orang-orang seperti itu mencari apa? Pembenaran akan tingkah laku yang dia lakukan. Kamu lihat aja, si A aja masih tetap berteman dengan gua. Si A aja masih dampingin saya. Harusnya apa? Di sini kita harus berani memiliki ketegasan. Untuk itu, kita bisa memberi pertolongan, kita bisa kasih peringatan, kita bisa kasih ini. Tapi lebih dari itu, kalau kita memang nggak sanggup, lebih bagus jangan melangkah ke dalam. Kamu rasa iba, nanti malah kamu yang masuk ke dalam. Itu lebih bahaya lagi. Kalau sampai dia bilang, kalau gitu kita nggak usah berteman lagi. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Dibalik. Kalau kamu masih tetap begitu, jangan berteman dengan saya. Saya ngomong duluan tadi. Dia bilang. Oke. Jadinya kita bisa lihat. Ada hal-hal tertentu di mana kita bisa menolong atau kita bisa menjerumuskan teman kita. Sama halnya seperti, nggak usah bilang narkoba lah ya. Judi. Banyak kan yang hobi berjudi? Anak mahasiswa banyak nggak yang hobi judi? Sepak bola? Banyak. Apapun bisa dilakukan kan? Sekarang sistemnya transfer antar rekening. Internet banking lagi. Mobile banking. Semuanya ada sekarang. Aksesnya banyak. Judi itu bisa bikin ini enggak? Ini salah satu kan yang harus dihindari selain obat-obatan. Judi dan sebagainya. Kalau kamu punya teman baik dan dia hobi berjudi. Dia rata-rata orang yang suka main judi bilang, ya ini adalah terakhir kali saya main judi. Benar gak sih? Benar bohongnya. Ya ini adalah yang paling terakhir, ini yang paling terakhir. Janji deh gak akan lagi main judi. Benar gak sih? Kira-kira bisa dipercaya gak? Kalau orang yang udah hobi main judi. Kalau dia ngomong kayak gitu, ya ini yang paling terakhir, ini yang pokoknya kali ini yang paling terakhir lah. Habis-habisan maksudnya. Menang atau mati gitu ya. Nah seperti kayak gitu, teman seperti gitu, bagaimana cara kita mau nolong dia? Temanin dia ke tempat judi, liatin dia main judi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menang diambil, kalau kalah cuekin, ditinggalin. Setuju Wel? Boleh juga kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda nih, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita dapat teman seperti itu. Banyak, karena di dalam sosial kita pasti banyak yang suka main judi dan sebagainya. Sancai, mai cai. Judi seharusnya nggak boleh, tapi kalau menang boleh aja. Setuju Bel? Nggak setuju juga. Jadinya kalau ada menang ada kalah itu normal. Jadinya lanjutin aja judinya. Susah memang, bakat judi ini memang susah. Oke, kalau kayak gitu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau teman dekat kita tuh hobi main judi. Jangan dulu. Nanti. Belum pernah nemu. Oke. Kira-kira ada pelanggaran sila nggak dari berjudi? Ada. Sila keberapa? 5,5. Kita bilang, kalau sila kelima itu apa? Segala sesuatu yang menghilangkan ketidaksadaran dan ketagihan. Salah satu, kalau kita lihat dari yang disarankan oleh Sang Buddha, menghindari dari apa? 4 hal. Judi termasuk, minuman keras, obat-obat terlarang, wanita, dan satu lagi apa? Teman yang tidak bijaksana, yang bisa menghancurkan.
yang bisa membawa. Berarti dari situ kita lihat ini juga merupakan satu larangan dari Sang Buddha. Berjudi, oke? Jadinya apa nih solusinya? Kalau dia menang, dia dibenci sama yang kalah. Kalau dia dibenci sama keluarganya, tapi happy nggak dia? Dia sih senang-senang aja. Ini gimana sih kok nggak ada solusinya sama sekali? Hah? Kok nggak ada solusinya sama sekali, ini gimana nih? Nggak, malah dipikirnya kamu bawa ini dewa rezeki saya lagi katanya. Tiap kali kamu temenin saya pasti menang katanya. Coba kita tanya, ada yang hobi main mahjong nggak di sini? Mahjong. Hah? Capsa bisa? Udah. Karena Su sempat dengar selentingan yang biasanya suka main mahjong itu kan kebanyakan ibu-ibu. Banyak tuh. Bapak-bapak juga banyak. Oke, tapi nggak terlalu kentara lah. Kebanyakan ibu-ibu. Ya. Itu suka yang aneh-aneh tuh. Katanya apanya mesti digosok dulu. Kalau misalnya dia apa, itu kan udah jadi missing banget ya, udah. Pokoknya seperti ini dia bisa menang, bisa dapat ini. Kalau kita punya teman seperti itu, dan kita bisa terpengaruh, kita bisa ini, kita kasih tahu dia sekali dia nggak mau dengar, 2 kali dia tetap nggak mau dengar, 3 kali dia nggak mau dengar, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan aja udah. Kadang-kadang orang selalu kepingin jadi hero, tapi hero yang salah, hero kesiangan, oke? Jadinya kita mesti lihat, kalau memang orang tersebut dirinya sendiri tidak ingin ditolong, untuk apa kita susah? Karena nggak akan ada gunanya, nggak akan ada manfaatnya. Mungkin dia akan 1 bulan dia bisa berhenti, tapi bulan berikutnya lagi kambuh lagi, jalan lagi. Kejam nggak kita seperti itu? Hah? Enggak, oke. Makanya perubahan itu harus dari diri sendiri. Kalau diri sendiri dia nggak mau berubah, sampai kita berbusa, mulut kita juga nggak akan bisa. Kadang-kadang kita harus berani mengambil satu sikap yang tegas. Kita iba, kita apa, tapi terakhir kali malah kita yang jadi pecandunya. Oke, surasa cukup untuk malam ini. Nanti lama-lama mulut saya bisa berbusa nanti. Oke, kita semua beranjali. Kita pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Kati taum, kati para sam, kati padisoha, semoga semua makhluk, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, berwujud maupun tidak berwujud, dapat terbebas dari segala jenis penderitaan dan dapat terakhir kalam kebahagiaan. Amin.